pagi anak-anak semuanya. Selamat Ibu. Apa kabarnya? Baik. Gimana Amos? Sehat? Sehat. Iya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada. Siapa yang nggak hadir nak? Si Yesi. Oh Yesi nggak hadir. Udah berapa hari? Baru Baru hari ini. Oke, nanti kalau 3 hari biar di besok ya. Oke, jadi tadi semangat kan untuk belajar ya. Ayo dulu yang benar dulu. Kita akan belajar. Ada sampah nggak? Tolong lihat sampah. Kalau ada sampah diambil dibuang ya. Tetap jaga kebersihan, oke? Oke. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bernyanyi dulu. Lagunya Terima Kasih Tuhan. 1, 2, 3. Langsung live aja ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo ada yang mau memimpin doa silakan. Cika? Ya, di depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul di sekolah ini untuk memulai sebagian dari belajar kami. Berkati kami Tuhan, buatlah kami bisa menjadi soal dari Bu Guru dan Pak Guru, dan juga berikan guru kami kesabaran untuk mengajari kami. Hanya ini doa kami Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Cika, silakan duduk. Nah, anak-anak Ibu hari ini kita akan belajar agama seperti biasanya ya. Lihat bukunya, kita akan belajar dari bab 4, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Ya. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat menceritakan kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Kemudian menjelaskan pengertian dosa menurut Alkitab dan menjelaskan hukuman yang diberikan Allah terhadap Adam, Hawa dan ular. Nah, jadi setelah belajar nanti kita ngerti nih. Oh, ternyata Adam dan Hawa dihukum, ya. Dan kenapa mereka berbuat dosa? Kita lihat yang pertama, nak. Dosa. Apa itu dosa? Sama-sama dibaca 1, 2, 3. Pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendak sendiri. Ya, sambut saja. Sekali lagi. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Jadi dosa itu pasti memberontak, melawan, ya. Jadi kalau kamu melawan gurumu itu masuk dosa nggak? Masuk dosa. Kamu melawan orang tua itu dosa nggak? Dosa, ya dosa. Jadi semua dosa itu adalah tindakan perlawanan. Kita lihat ciri khas dosa itu seperti apa. Kamu kalau dosa gimana? Yang pertama, dia menyebabkan kerusakan mental, moral nah. Moral itu bicara tentang tingkah laku. Orang kalau dosa itu moralnya udah nggak benar, ya kan? Kenapa coba? 1. Berbohong itu dosa? Moralnya nggak? Dosa nggak? Rusak. Karena apa? Karena dia sudah bohong. Dan biasanya kebohongan yang satu, kalau sudah asik bohong, maka akan bohong terus dan bikin dosa terus. Artinya moralnya rusak ya. Yang kedua, menyebabkan manusia memiliki kesenangan diri sendiri. Siapa yang suka nipu temannya, bully? Jadi addicted kan, jadi kecanduan. Karena teman suka dibully, dia pun jadi senang. Dia bahagia, kayak psikopat. Bahagia dia membuli temannya. Dia udah aku jelek-jelekin, nah senang. Tapi begitu udah jelekin dia nggak terima, ya itu tuh jadi kesenangan tersendiri. Dia mau diri sendiri, egois. Itu dia yang kedua ya. Yang ketiga, membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah. Dia jadinya nggak tunduk. Kenapa? Karena dia sudah melawan kan. Sama contoh seperti si Amos. Dia udah langsung ngomong apa? Berarti dia tanda tidak tunduk kan? Nah seperti itu kita kalau berdosa. Kita tidak lagi tunduk kepada Tuhan ya. Yang keempat, menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan. Kita jadi suka melakukan adil. Ya. Yang kelima, memperbudak dan merusak. Ya. Kita itu diperbudak dosa, nah, diikat kita. Jadi otak kita, pikiran kita, bahkan tubuh kita diperbudak sama dosa. Contoh, bangun pagi, yang pertama kali kamu cari apa?
HP. Iya. Bapak juga nggak kayak gitu. Bukan tuh Tuhan. Akhirnya kita sudah diperbudak dengan handphone. Sebenarnya handphone itu salah nggak? Nggak salah. Tapi kita jadikan dia jadi salah dengan kita terlalu memberhalakan handphone. Ya, itu dia. Jadi kita diperbudak. Ya. Kemudian tuh lihat tuh gambarnya, poster-posternya. Orang-orang yang berdosa itu biasanya terikat ya. Mereka terikat karena nggak tahu caranya lepas. Suara apa dan nggak enak. Lanjut, kita lihat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa? Sudah tahu kan soal minggu? Asal mula manusia terjatuh dalam dosa adalah Adam dan Hawa. Iya, Adam dan Hawa ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 19 menceritakan bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Allah. Mereka lebih memilih untuk melakukan dosa daripada mengikuti kehendak Allah melalui godaan iblis dalam wujud ular. Kadang-kadang sudah ada dramanya kan, si ular menggoda si Adam dan Hawa. Tapi yang terpenting adalah mereka tidak taat. Mereka melanggar dan mereka memberontak. Itulah asal mula dosa. Ya, asal mula dosa. Ya. Lewat godaan si iblis dalam wujud ular. Inilah yang menjadi awal mula manusia jatuh dalam dosa. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Sudah tahu kan tadi asal mula dosa dan bagaimana terjatuh manusia dalam dosa. Demikianlah pembelajaran kita. Ibu harap dan mengerti. Ya. Sekarang kita diskusi sebentar ya. 5 menit saja. Kita diskusi. Silakan duduknya satu kelompok 1 2 3 1 2 3. Ini laki-laki semua di 1 2 3 3 dan 3. Ya. Duduk di satu meja aja. Ya, kita diskusi ya. Nah, kamu kesana aja, bertiga, ya. Ya, ini bawa bukunya. Lanjut, anak, duduk. Satu kan duduknya, iya. Ayo, cepat ya. Ajaran kalian, ibu mau tanya nih sama kalian. Siapa yang sering dengan kata dosa? Tiap hari kan. Kadang-kadang, kamu berdosa, gitu kan. Tiap hari kita dengar kata-kata dosa, ya kan. Nah, jadi karena sering dengan kata dosa, sekarang mau tanya, apa sih arti dosa itu? Apa itu, Cika? Arti dosa ya. Maut, dosa itu maut. Ada lagi? Ada lagi nggak? Dosa apa? Apa? Ya, ada tahu nggak dosa? Apa itu, Elizabeth? Apa? Tidak tahu kamu? Tidak patuh, dosa tidak patuh, tidak taat ya. Iya, semua jawaban kalian itu adalah benar ya. Jadi dosa itu pasti pelanggaran, ya kan? Ketidaktaatan, ketidakpatuhan. Nah, coba kalian lihat gambar di depan ini. Ada yang tahu ini gambar tentang apa? Iya, apa yang dengan Hawa? Bersembunyi, ada lagi yang tahu tentang ini? Pasti kalian semua udah tahu ceritanya kan? Dari kecil ya, dari sekolah minggu diajarin tentang Adam dan Hawa ya kan? Nah, apa sih dosa Adam dan Hawa? Makan buah lalat. Iya, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, sekarang dari gambar ini kita akan lihat apa itu dosa dan apa itu pertobatan. Ya, sekarang semua lihat ke depan. Sama-sama kita baca 1 2 3. Dosa dan pertobatan. Dosa dan pertobatan itulah hari ini materi pelajaran kita. Diambil dari Mazmur 51, Lukas 15 ayat 7, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Udah ya? Adalah yang pertama pertanyaannya, bagaimana perasaanmu ketika berbuat dosa? Ya, bagaimana perasaanmu ketika berbuat dosa? Cemas. Yang kedua, udah, bagaimana perasaanmu ketika berbuat dosa? Yang kedua,
Bagaimana perasaanmu ketika mengampuni dosa temanmu? Ya, oke. 2 menit diskusikan ya, nanti ke depan ya. Kelompok 1, kelompok Cika, maju ke depan untuk memberikan jawabannya. Ya, kelompok 2 kalian. Ayo, silakan. Ya, bertiga. Nanti jawabannya. Bagaimana perasaanmu ketika berbuat dosa? Ya, mereka akan menjawab, nak. Perhatikan mereka akan menjawab. Nomor 1 soalnya, bagaimana perasaanmu ketika kamu berbuat dosa? Menyesal dan cemas. Ya, menyesal dan cemas. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika temanmu berbuat dosa? Kamu mengampuni temanmu yang berbuat dosa? Lega dan tidak apa? Gimana ya? Nah. Senang gitu. Senang, terus perasaan lega. Oke, tepuk tangan dong buat mereka. Ya, kelompok 2, silahkan maju nak. Ya, nomor 1 ya, bagaimana perasaanmu ketika kamu berbuat dosa? Takut dan khawatir. Takut dan khawatir. Yang kedua, bagaimana perasaanmu ketika mengampuni orang berdosa? Tenang. Ya, jadi rasanya tenang ketika mengampuni orang berbuat dosa. Tepuk tangan buat mereka. Iya, kalian maju nak. Ya, nomor 1. Perasaannya ketika berbuat dosa bagaimana? Takut. Ada lagi? Takut aja. Terus ketika mengampuni orang berbuat dosa? Lega dan tenang. Lega dan tenang. Maka tepuk tangan kalau mereka. Iya, jawabannya semua sudah luar biasa ya, bagus ya. Jadi ketika kita berbuat dosa maka perasaan kita akan takut, gelisah, cemas, ya kan? Nah, itulah dia. Kesimpulannya adalah ketika kita berbuat dosa maka kita akan merasa takut, ya. Dan karena dosa itu apa? Karena dosa itu melanggar. Sesuatu yang melanggar itu membuat kita gelisah, ya kan? Artinya kita sebenarnya tidak mau berbuat dosa. Nah, yang terakhir, sebagai kesimpulan terakhir, mari kita lihat lirik lagu ini. Meski tak layak diriku. Semuanya lihat ya, biar kita sekarang lagunya. Dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Lagunya meski tak layak diriku. Kesimpulannya anak, ada yang tahu dari lagu itu? Apa arti lagu itu? Mengungkapkan apa? Ada
Ada yang tahu? Kata-katanya mengungkapkan apa? Tentang apa itu diungkapkan? Jadi tentang dosa. Kita tidak akan layak kepada Tuhan karena kita berbuat dosa. Karena itu kita harus menjauhi dosa. Karena dosa membuat manusia tidak layak kepada Tuhan. Ya, itu kesimpulannya. Dosa adalah pelanggaran yang membuat kita tidak layak terhadap Tuhan. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Ada yang bertanya, nak? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita nyanyi ya. Nyanyi dulu. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Untuk tugasnya nanti di rumah, kelompok yang tadi nanti bermain peran ya. Perannya untuk Adam dan Hawa ya, untuk minggu depan, oke? Nanti lebih jelas lagi akan Bapak kasih tahu ya pada dari chat, dari chat grup. Apa yang terjadi? Saya mau berdoa. Mas, silakan berdoa, Mas. Mari kita bersama. Tuhan Yesus, kami sudah belajar. Semoga belajarmu ini berguna bagi kami dan kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Berikanlah kami keselamatan sampai tujuan. Dan berikanlah guru-guru kami yang mengajari kami, berikan dia kesehatan dan panjang umur, jauhkan dari mara bahaya. Hanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang kita pulang. Silakan, nak.